Halo semua, apa kabar? Saya yakin pasti semua baik dan sehat ya, amin. Perkenalkan, saya Yuliarina, salah satu staf di Yayasan Purba Danata Semarang. Tayangan YouTube kali ini masih seputar sesi sharing TPA Bintang Kecil. Tema sharing sengaja kami ambil dari beberapa pertanyaan orang tua seputar kapan sih waktu yang ideal atau berapa lama waktu yang seharusnya boleh diberikan kepada anak untuk bermain perangkat elektronik. Seperti apa? Mari kita simak. Tapi sebelum menonton videonya, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Halo, selamat pagi Mama dan Papa semua. Selamat bertemu lagi di acara sesi sharing pengasuhan Bintang Kecil. Kami informasikan lagi bahwa TPA Bintang Kecil merupakan salah satu layanan yang disiapkan oleh Divisi Wisma, di mana Ibu Tutik sebagai penanggung jawab dan kami tim pendukung yang terdiri dari saya Lina, Mbak Uci, Mas Sakti, Bu Maria, dan Bu Evi sebagai psikolog yang menangani perkembangan anak di TPA. Kalau dulu kita hanya bertemu dengan Mama dan Papa dari Bintang Kecil, kali ini kami juga mengundang Mama dan Papa lainnya yang menjadi relasi di Purba Danarta. Baik, terima kasih Mama dan Papa yang sudah bersedia hadir pada acara hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya akan membacakan beberapa aturannya. Mama dan Papa, ini kan sesi sharing. Jadi nanti para peserta dan pembicara akan saling sharing dan bertukar pikiran tentang tema kita, yaitu mengelola screen time anak di masa pandemi. Pertama, Ibu Evi akan memaparkan materinya secara singkat. Setelah selesai, akan dibuka sesi tanya jawab dan sharing dari Mama Papa seputar screen time pada anak. Mama dan Papa bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan nanti akan kita bahas bersama. Usahakan ya Mama dan Papa untuk pertanyaan yang disampaikan berhubungan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi, misalnya nih, Mama dan Papa bertanya, bagaimana cara menambah berat badan anak? Nah, ini kan pertanyaannya tidak berhubungan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi, pertanyaannya tidak akan kami bacakan. Lalu, selama pemaparan materi, kami juga mohon kepada Mama dan Papa usahakan untuk menonaktifkan speakernya. Baik, kita mulai saja ke acara inti. Kami persilahkan Ibu Evi. Ya, terima kasih Bu Lina. Sebelumnya saya mau menyapa dulu ya yang sudah hadir. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi Bu. Mama, sebagai informasi, jadi acara seperti ini, sesi sharing ini sudah kita adakan semester yang lalu, ya. Kalau semester lalu kita berbicara mengenai anak yang tantrum, ya, anak yang tantrum sama anak yang suka merebut mainan temannya. Nah, kalau sekarang di semester ini itu termasuk topik yang diminta oleh orang tua, yaitu tentang penggunaan HP pada anak. Karena beberapa orang tua itu yang di Bintang Kecil ada yang mengeluh, gimana ya Bu cara membuat anak tidak terlalu ketergantungan sama HP. Nah, itu yang menjadi topik kita hari ini. Selanjutnya nanti di semester depan mungkin ada topik-topik lagi yang lebih menarik. Nanti Mama, Papa bisa menuliskan di kolom evaluasi, nanti akan diberikan oleh host
ada kolom evaluasi di akhir sesi ini. Gitu ya. Langsung saja kita akan bahas ya mengenai topik kita hari ini, yaitu mengenai mengelola screen time anak di masa pandemi. Ini sesi sharing sekali lagi yang kita adakan setiap semester ya. Kemudian saya mengingatkan bahwa lokasi Bintang Kecil itu ada di Yayasan Purbadanarta ya, di Jalan Veteran nomor 7 ya. Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Lina. Kemudian, nah ini gambar foto anak-anak yang ada di Bintang Kecil. Ada Audra, ada Rehan, Arka, Amira, Abiyu, Aska, Faro, Gisela, Sakira, Sakila, sama anak baru namanya Elano. Nah ini anak-anak, foto anak-anak di Bintang Kecil ya. Kemudian ya, hari ini kita akan membicarakan mengenai screen time ya. Apa itu screen time? Ya, screen time ini adalah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan layar media digital ya. Saya ulangi, screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan layar media digital seperti televisi, komputer, ponsel pintar, hingga video game. Ya, saya ulangi, screen time adalah waktu yang dihabiskan untuk berinteraksi dengan layar media digital seperti televisi, komputer, ponsel pintar, hingga video game. Ya. Pengertian ini dicetuskan oleh WHO ya dari tahun 2019. Ya. Nah, screen time itu biasanya dihitung secara total per hari. Kalau dulu beberapa orang tua masih bingung nih menanyakan kapan sih waktu yang tepat untuk diberikan kepada anak supaya bisa bermain dengan perangkat elektronik. Nah, sekarang mama nggak perlu bingung lagi karena WHO sudah mengeluarkan rekomendasi mengenai screen time pada anak usia balita. Next. Nah, rekomendasinya seperti ini. Kita lihat. Dikatakan bayi usia 0 sampai 2 tahun itu no screen time. Artinya apa? Artinya anak tidak boleh terpapar layar elektronik sama sekali ya, seperti nonton TV, lihat HP, main HP, bahkan video call pun itu sebenarnya tidak disarankan ya. Dan rekomendasi WHO ini sebetulnya benar loh Mams ya. Karena apa? Anak di bawah 2 tahun itu kan seharusnya dia distimulasi gerak sensorik motoriknya, ya kan? Seperti ya belajar mengenal orang tuanya, mengenal pengasuhnya, kakek neneknya, ya toh. Terus kemudian belajar mendengar dongeng dari ibunya. Ya. Kemudian motoriknya apa? Dia belajar merangkak, berjalan, merambat, memegang bola, lempar bola, memanjat dan lain-lain. Ya. Karena itu apa? Semuanya membantu anak tetap aktif untuk memperkuat otot dan tulangnya ya. Dan kita paham ya, anak di usia di bawah 2 tahun itu kan sebetulnya masa periode emas. Di mana apa? Di mana perkembangan otak anak itu berkembang pesat di masa ini ya. Bayangkan kalau anak di usia di bawah 2 tahun ya sudah sering dikasih gadget ya. Nonton TV, main HP, kira-kira dia terstimulasi bicara enggak? Tidak, ya. Karena apa? Banyak penelitian membuktikan bahwa terlambat bicara, ya, terlambat bicara pada anak itu merupakan salah satu sebab, ya, anak terlalu sering bermain gadget. Ya, perhatikan, ya. Maka latih anak bicara. Ya, dimulai dari apa? Mendengar suara ibu dulu atau pengasuhnya. Lewat apa? Cerita, dongeng, pakai buku bergambar misalnya, ya. Lambat laun anak akan tertarik, ya, menirukan suara mamanya, ya, menirukan suara bebek, suara kucing, suara motor, sebanyak, ya. Selain itu, WHO juga memperhatikan jam tidur anak di usia ini, ya, karena anak di usia di bawah 2 tahun ini total jam boboknya, ya, bobok siang maupun malam itu sekitar 12 sampai 17 jam. Ya. Tapi kenyataannya bayi-bayi zaman now, perhatikan deh mamam, ya, usia 2 bulan sudah diajak
video call, betul enggak? Usia 5 bulan sudah diajak selfie. 14 bulan sudah pinter pegang remote mindah-mindah channel TV. Ya toh? Usia 24 bulan, 2 tahun sudah pinter tuh buka YouTube, nonton film kartun. Dan orang tua bangga dengan itu. Betul ya? Nah, oke, berikutnya kita lihat nih rekomendasi WHO yang kedua ya. Dikatakan anak usia 3 sampai 4 tahun itu sudah boleh screen time ya, dengan catatan total dilakukan 1 jam per hari. Kurang dari 1 jam itu lebih baik ya. Perhatikan di masa ini ya, kan anak sudah mulai sekolah ya, ada yang ikut PAUD, ada ikut kelompok belajar ya. Kalau mereka sekolah itu kan biasanya mereka diajarkan ini aktivitas fisik ya, untuk mengaktifkan gerak motorik halus dan kasarnya, ya kan? Nah, jadi di usia ini 3-4 tahun ini anak seharusnya menghabiskan waktu sekitar 3 jam ya, 3 jam per hari untuk melakukan aktivitas fisik. Seperti apa? Banyak. Mewarnai, melipat kertas, menghafal warna, melompat, berlari, senam, dan lain-lain ya. Kemudian total jam tidurnya itu juga diperhatikan WHO sekitar 10 sampai 13 jam ya di usia 3 sampai 4 tahun. Kenyataannya ya di usia ini banyak kan anak-anak yang malah main game. Betul enggak? Ya kan, meskipun enggak semuanya sih, tapi di luar sana banyak sekali anak usia 4 tahun sudah senang main game ya. Oke. Kemudian untuk anak usia di atas 5 tahun. Nih, dikatakan bahwa screen time anak itu tetap harus dibatasi ya, dan tetap perlu pengawasan dari orang tua ya. Karena semakin anak usianya bertambah, sudah sekolah, sudah bisa membaca, terus tahu itu mana yes, mana no, kalau mau download, ketik yang mana, dia udah pinter itu ya. Terus temennya bertambah. Jadi kesempatan untuk over screen time itu sangat mungkin sekali ya, sehingga pastikan pengawasan orang tua lebih banyak ya. Lalu ada moms yang bilang begini dulu sama saya, sepertinya sulit Bu, karena setiap kali HP-nya saya ambil ya, anak saya itu langsung ngamuk, langsung nangis, marah, saya dipukuli. Nah itu ada yang bilang gitu ya. Nah memang seperti itulah reaksi umum anak ya, balita terutama ketika screen time mereka dihentikan ya. Kita lihat reaksi saat screen time dihentikan ya. Umumnya ya, tapi gini, beberapa reaksi anak itu berbeda-beda ya. Tapi umumnya reaksi pertama anak itu biasanya marah ya, lalu merebut kembali gadgetnya ya, dan menyalakan lagi ya. Bahkan ada yang tantrum, menjerit nanti ya, sampai ada yang mukul orang tuanya, ada loh itu. Dan ini biasanya terjadi pada anak usia balita. Karena apa? Karena mereka belum bisa mengungkapkan emosinya melalui kata-kata ya. Yang dirasakan hanya orang lain mengambil kesukaanku, kesenanganku diambil, terus dia marah, tantrum ya. Tapi untuk anak-anak di usia 5 tahun ke atas bisa jadi reaksinya yang dilakukan itu apa? Manipulatif, reaksi manipulatif. Artinya apa? Anak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan ketika orang tua menghentikan screen time mereka ya. Contohnya apa? Dengan cara apa? Mogok belajar, mogok makan, mogok mandi, mogok semuanya. Terus menampilkan wajah murung, sedih, memelas. Nah, saat itu biasanya orang tua langsung berubah jadi kasihan. Enggak tega, ya wis lah, kasih wae HP lah, daripada nangis, daripada nesu seharian, merengut misalnya. Ya, kalau sudah begini, siapa bosnya? Nah, siapa jadi bosnya? Tentu si anak. Next, Mbak Lydia. Oke, kita lihat dulu fenomena gadget pada anak. Next, Mbak Lydia. Masuk? Oke, kita lihat ini. Anak
yang sedang bermain gadget, ya. Kira-kira seperti inikah anak kita di rumah? Ada yang ini sepertinya mau pup, ya, mau pup tapi minta main HP, ya. Ada yang mau mandi nih, telanjang, ya, minta main HP. Yang pojok kiri itu ada kakak adik ya, tampak akrab, ya. Biasanya nih ya, mereka akur karena sama-sama diberi gadget. Kalau sudah tidak kasih gadget, ya kayak Tom and Jerry. Lagi, next, Mbak Lydia. Masuk ya. Next, Mbak Lydia. Oke, nih ada anak yang makan sambil dikasih lihat gadget, ya. Bahkan ada mama yang memberikan khusus alat untuk melihat gadget sambil makan. Nah, itu kira-kira gimana? Nanti kita bahas ya. Nih, lagi. Ya, ini fenomena gadget di lingkungan keluarga ya. Judulnya makan bersama di meja makan ya, tapi masing-masing pegang HP. Nah, bahkan ada anak yang merasa kesepian, bapak ibunya pegang HP, dia diem sendiri. Nah, terus ada keluarga nih, bapak ibu bekerja, terus anak semua pegang HP. Seperti itu. Next. Oke. Ini ada fenomena orang tua, bapak atau ibu bekerja di rumah ya. Di usia sekian mereka sudah terpapar ini ya, gadget. Oke, zaman sekarang memang kehidupan manusia tidak bisa lepas ya dari gadget, karena gadget itu tampil dengan fitur yang semakin canggih, mengasyikkan dan sangat berguna ya. Tapi banyak orang tua yang terlena ya, karena gadget dijadikan sebagai alat penghibur atau rekreasi sejak anak usia dini ya. Anak tenang, orang tua nyaman gitu ya. Orang tua senang gitu ya. Tapi tanpa disadari, dalam waktu yang singkat ya, anak bisa menjadi kecanduan gadget ya. Siapa yang bingung? Ya orang tua lah ya, sampai pada akhirnya next. Oke, ini kita lihat nih. Saya kalau lihat ini nanti ketawa sendiri ya. Diawali dari yang gambar sebelah kiri. Jadi ada anak, cerita nih di YouTube ini ada anak yang kecanduan gadget, mamanya bingung, gitu. Terus saking bingungnya dia kasih apa itu ya, eyeshadow warna hitam di mata anaknya pas dia bubuk. Ya. Terus anaknya bangun, dia dikasih kaca, dia nangis, ibunya bilang, ini akibat kamu bermain HP. Nah, si ibu mengupload di YouTube dan dia bilang efektif loh mam, nah, karena anakku sudah tidak pegang HP. Nah, kemudian ibu-ibu yang lain mengikuti. Nah, ini ada gambar yang tengah, ada prank mata hitam pada anak sama mata hitam akibat main HP terus. Nah, ini ketika ibu-ibu merasa ada yang bilang, oh efektif, semua pada ikut-ikutan ya. Bahkan ada mama yang membuat ini menjadi konten YouTube-nya ya. Lucu sih tapi masa kayak kasihan. Kemudian yang sebelah kanan itu ada gambar anak, ini yang terbaru, yang wajahnya hijau, ini diambil dari aplikasi Instagram. Jadi ini papanya ngasih dia HP dari Instagram ya, aplikasi. Terus dia bilang, tuh gara-gara kamu main HP, wajahmu hijau kan, kayak gini nih. Nah, nangis si anak. Kasihan ya. Oke, next Mbak Lydia. Meski banyak yang bilang cara seperti ini tuh sangat efektif ya untuk membuat anak jeda ya main HP, tapi cara-cara menakuti seperti ini justru akan menumbuhkan rasa takut anak pada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ditakuti ya. Daripada nakut-nakuti, sebaiknya beri saja penjelasan yang rasional ya. Next. Oke. Perhatikan ini gambar anak, ini nyata loh, gambar anak dengan gangguan mata akibat kebanyakan main HP. Yang sebelah kanan ya, itu anak dari Thailand. Dia mengalami mata juling hanya satu sisi saja, karena ibunya bilang dia sudah dikasih gadget dari sejak umur 2 tahun. Ya. Kalau yang merah itu Indonesia asli,
Jadi matanya keluar darahnya gara-gara keseringan main game di HP katanya, ya. Nah, daripada Bapak Ibu nakut-nakuti, mending ini aja, kasih lihat gambar ini. Anak yang matanya bengkak, matanya berdarah, terus dioperasi gara-gara kebanyakan main HP, kasih itu aja, ya. Memang butuh waktu yang lama ya untuk membuat anak bisa berubah seperti yang orang tua inginkan ya. Tapi jika di awal orang tua sudah memberi contoh yang baik ya, jujur, apa adanya, beri pengertian seperti kita memberi pengertian kepada orang dewasa, maka lambat laun saya rasa anak akan paham itu. Karena sesungguhnya anak itu bisa loh diajak untuk ngomong dan berpikir dewasa, bisa ya. Tapi jika anak tetap memaksa, ya, katakan nih dengan penuh pengertian, ya, berwibawa, pengertian, ya, bukan galak ya, tatap matanya si anak, ya. Jangan sampai anak itu memegang kendali, ya. Tetap orang tua sebagai pemegang otoritas penuh terkait penggunaan HP di lingkungan keluarga, gitu ya. Oke, jadi kalau sampai terjadi nih ada acara nakut-nakutin anak pakai mata hitam tadi, ya, maka perlu koreksi diri dari orang tua. Kenapa kok anakku sampai kecanduan HP? Ya, tentu sudah pasti terjadi kelonggaran atau pembiaran, ya, aturan di dalam penggunaan HP di rumah, atau kemungkinan juga orang tua yang memberi contoh ya dalam penggunaan HP sehari-hari ya. Dan beberapa minggu yang lalu ya, kapan ya, bulan yang lalu itu ada anak baru yang masuk ke sini tapi hanya bertahan kira-kira seminggu ya. Karena apa? Karena si anak itu nangis terus, rewel kalau datang pagi ya. Ternyata katanya pengen bawa HP kata mamahnya ya. Sebetulnya dia nangisnya hanya di awal sih, siang sampai sore udah diem ya. Tapi mamanya nggak tega kalau pas melepas anaknya pagi hari itu mesti nangis dan pengen kasih bawain dia HP. Ya, terus kemudian mamanya izin ke pengelola ya, boleh nggak kalau saya kasih HP ke anak saya? Tapi dengan berbagai pertimbangan kita menolak. Kita nggak memperbolehkan anak membawa HP di lingkungan bintang kecil. Dan si ibu akhirnya memilih, ya wis lah anakku tak di tempat lain yang bisa dikasihkan HP itu aja ya. Jadi menurut saya mumpung anak-anak di bintang kecil atau anak-anak kita itu masih usia dini, masih usia balita ya, maka ini saat yang tepat untuk kita orang tua membantu tumbuh kembang anak kita. Jangan sampai nanti ada berita orang tua bintang kecil memberi tanda mata hitam panda pada anaknya ya. Masuk YouTube lagi, jangan sampai. Oke, next. Oke, Moms, kita ketahui bersama ya, kita pahami bersama bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak sekali orang mengubah kebiasaan, ya kan? Semua dilakukan secara virtual atau online. Kerja online, belajar online, ujian online, sampai beli sayur juga online ya, semua terdampak. Yang paling nyata adalah apa? Screen time semakin bertambah ya. Saat ini banyak ya terlihat suasana di rumah di mana orang tua sering menggunakan laptop untuk bekerja di rumah loh ya. Dan termasuk juga anak-anak ya, mereka diwajibkan belajar dari rumah atau home learning ya. Nah, program belajar online ini menuntut anak untuk mau nggak mau harus menggunakan gadget ya untuk mendukung sistem belajar yang baru. Nah, tapi di lain sisi kebijakan pembelajaran online ini membuat banyak orang tua khawatir jika si kecil semakin sering menggunakan gadget dan bisa jadi kecanduan. Ya. Ada yang bilang gini, gimana ya Bu, anak saya tuh justru kecanduan HP semenjak pandemi, padahal dulu enggak loh. Ya, ini yang sering dikeluhkan oleh orang tua ya. Malah ada yang bilang anak saya sudah kecanduan HP semenjak balita sebelum pandemi malah. Nah, inilah tantangannya. Dalam hal ini orang tua dengan anak-anak yang masih balita, masih kecil,
orang tua dituntut untuk bisa bertahan dan menyesuaikan diri, ya. Oke, kita lihat dampak screen time yang berlebihan. Next. Oke, kita lihat ini, ya. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa efek dari screen time yang berlebihan itu akan menghambat perkembangan sensori motorik dan menghambat perkembangan interaksi sosialnya, ya. Apa itu sensori motorik, ya? Sensori itu kemampuan seorang anak untuk menggunakan indera pada tubuhnya, seperti indera peraba, perasa, penciuman, penglihatan, ya. Kalau motorik itu kemampuan gerak yang dimiliki oleh anak, yaitu gerak motorik halus dan motorik kasar. Jadi umumnya dampak screen time yang berlebihan itu membuat anak terlihat kurang perhatian, ya, kurang fokus. Pendengaran dan penglihatan hanya tertuju pada gadget, ya. Kalau diminta mandi atau makan, jawabnya ya. Nah, terus juga cenderung mengalami obesitas. Karena apa? Karena anak terlalu banyak duduk diam di depan layar TV, ya, atau layar gadget dan kurang melakukan aktivitas fisik. Nah, itu. Lalu banyak juga nih anak-anak yang terlalu over screen time, itu mereka mengalami gangguan tidur, ya. Katanya anak-anak yang kecanduan main game, ya, katanya ya, ketika mereka mau bubuk, udah merem matanya, itu katanya pikirannya masih jalan, ya. Jalan layaknya mereka menyelesaikan game-game atau permainan itu mereka, ya, yang dirasakan oleh anak-anak yang kecanduan main game. Nah, jadi Mams, perkembangan sensori motorik anak itu harus dirangsang, harus dibentuk, harus dilatih, harus diajarkan. Supaya apa? Ya supaya anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan tahap usianya, ya. Kemudian screen time yang berlebihan itu juga bisa menghambat interaksi sosialnya. Ini jelas sekali, ya. Lihat aja anak-anak yang sudah ketergantungan gadget, ya. Mereka biasanya menjadi pribadi yang cuek, ya. Dipanggil namanya diem saja, ya. Kurang peka, kurang peduli, cenderung tidak merespon cepat ketika ada orang yang ngajak ngomong dia, ya. Dan ya biasanya anak menjadi tidak bisa mengungkapkan emosinya dengan baik, ya. Contohnya ketika lapar mereka marah, padahal kan dengan ngomong ya mah lapar, tapi mereka marah dulu, ya. Terus ngantuk mereka juga merengek, nggak marah malah, ya. Terus takut malah diam, sedih diam, diajak ngomong diam. Nah itu mereka belum bisa mengungkapkan emosinya, padahal sudah di atas usia 5 tahun, ada itu, ya. Nah di bintang kecil, ya, di bintang kecil kami usahakan anak-anak itu harus selalu mengaktifkan kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya, ya. Ya, selain itu kami juga selalu merespon, ya, lewat pengasuh, melatih respon aktif anak-anak terhadap instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengasuh, ya. Misalnya untuk hal-hal yang sederhana seperti ini, mengatur sepatunya sendiri, kemudian mengembalikan mainan di tempatnya, terus meletakkan botol yang sudah kotor di tempat cucian, seperti itu. Itu yang simpel saja. Jadi ketika diminta, oh tolong ya, Mbak Sela, tolong dimasukkan ini ke tasnya. Terus dia, iya, dia masukin. Seperti itu responnya. Yang sederhana, tapi dia merespon. Itu. Nah, sekarang next, ya, saatnya orang tua mengelola screen time anak. Ini saatnya, tapi harus dimulai dari orang tuanya dulu, ya. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Next, Mbak Lydia. Memang tidak ada orang tua yang sempurna, ya. Tapi beberapa kekeliruan atau kesalahan itu justru dilakukan oleh orang tua, baik secara sadar ataupun tidak sadar terkait penggunaan gadget. Ini loh, ya. Kesalahan orang tua tentang penggunaan gadget. Yang pertama, tidak mau repot, ya. Tidak bisa dipungkiri, gadget menjadi senjata ampuh orang tua untuk meredakan rengekan anak. Zaman now loh, ya. Anak nangis, anak tampak nakal, anak kelihatan bawel, rame dan sebagainya, nggak mau mandi, nggak mau makan, ya. Semua jadi beres ketika orang tua memberikan gadget, ya. Intinya orang tua tidak mau terganggu
tidak mau repot, apalagi bagi mama yang bekerja. Wis lah, sepenting anakku anteng meneng tak kayak gadget ya. Tuh. Ada juga malah orang tua yang malu atau kasihan ketika anaknya belum bisa pegang HP, sementara anak lain terlihat fasih tuh main HP, kemudian download film-film di YouTube ya. Bahkan ada ibu-ibu yang bangga menunjukkan, iki loh anakku malah ngajari aku buka aplikasi GoFood. Ada ya, sehingga kesalahan umum yang muncul di posisi ini adalah apa? Orang tua memberi gadget, bahkan ada yang membelikan khusus gadget untuk anaknya ya. Kemudian kesalahan yang kedua nih, aturan hanya untuk anak saja. Nih, contoh nyata saat orang tua membuat kesepakatan ya, melarang anak menggunakan gadget, tapi dianya sendiri asik main HP di depan anak. Terus ketika tanya anaknya, papa lagi ngapain? Lagi kerja. Nah, padahal lagi asik tuh jawabin chattingan di WA group. Ya. Lalu ada masa ketika anak sangat susah diatur saat menggunakan HP. Ya. Terus orang tua merasa bahwa sumber masalah ada pada gadget atau anaknya. Nah, padahal sebetulnya kesalahan pada orang tua yang memberikan gadget tanpa aturan dan membiarkan anak jadi kecanduan. Ya. Kemudian yang ketiga, mengancam atau menakut-nakuti. Nih, Mbak perhatikan, keseringan mengancam tapi tidak ada aksi sama sekali, itu lama-kelamaan membuat anak paham bahwa itu adalah pepesan kosong. Contohnya, nih ya, saking mamanya marah nih ya, bener ya, nanti kalau kakak masih main HP terus, mama akan banting HP-nya. Saking jengelnya nih ya. Atau, wes jam segini kok masih lihat TV, ayo mandi. Kalau nggak mandi, nanti mama panggil Pak Polisi, biar kamu ditangkap. Seperti itu. Nah, mungkin pertama kali mendengar itu, anak langsung meletakkan HP-nya, ya, atau gadgetnya, terus langsung mandi misalnya. Ya, tapi ketika orang tua keseringan memutar ulang kata-kata, nanti mama HP-nya, mama nanti akan banting HP-nya, atau ada Pak Polisi tangkap misalnya. Tapi ternyata tidak ada aksi atau mama tidak terlihat membanting HP misalnya. Nah, lama-kelamaan anak akan tahu kalau itu hanya gertak sambal ya, dan mulai paham bahwa orang tuanya tidak akan melakukan itu. Makanya asik aja main HP itu ya. Nah, jadi silakan mama papa koreksi diri dulu. Kuncinya ada di kita sebagai pengguna HP ya, terutama kita sebagai orang tua dengan anak-anak balita ya. Jangan gadgetnya aja yang smart ya, yang pakai juga harus smart dan bijak ya. Bagaimana caranya? Oke, next. Caranya ada 4 fokus ya. Yang pertama, kerjasama orang tua. Perhatikan, ada usia anak, buat jadwal, dan ciptakan aktivitas fisik dan sosial. Yang pertama, kerjasama orang tua. Nih, fokus yang pertama adalah adanya kerjasama orang tua. Dalam hal ini, papa mama itu harus punya komitmen dulu, kompak dulu, ya. Dan yang penting apa? Harus konsisten dan disiplin. Ingat, anak adalah peniru yang ulung, ya. Perilaku anak itu kan sebetulnya bentuk dari hasil meniru orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, ya. Jadi, jika anak sering melihat mama papa asik main gadget, ya, secara otomatis anak akan menganggap bahwa itu kegiatan yang menyenangkan, ya, sehingga anak ingin juga melakukan itu, ya. Jadi usahakan untuk tidak sering menggunakan gadget di depan anak, ya. Lakukan interaksi langsung, ya, kegiatan bersama, ya, sehingga definisi menyenangkan itu bagi anak bergeser dari gadgetnya, gitu loh. Terus jangan sampai juga nih misalnya mama sudah memberi aturan, ya, atau batasan jam-jam yang diperbolehkan untuk screen time anak, ya. Tapi berhubung karena tugas papa di luar kota, ya toh, kangen anak, setiap hari video call dong. Video call bisa berjam-jam, ya. Maka bisa jadi segala aturan yang sudah ditetapkan mama
untuk menetapkan disiplin anak itu bisa menjadi kurang maksimal, ya. Oke. Nah, kalau sudah begini, lihat slide yang berikutnya, Mbak Lydia. Sudah ya. Yang kedua adalah fokus yang kedua apa? Melihat usia anak. Ya, lihat usia anak. Nih. Ingat ya, rekomendasi beliau tadi apa? Bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu no screen time, ya. Perhatikan, usia 3 sampai 5 tahun itu maksimal 1 jam. Kurang sejam lebih bagus lagi, ya. Nah, sepertinya ketika seperti ini kondisinya ya, mungkin terlalu berat ya, karena kondisi keluarga dan kondisi papa mama berjauhan ya, luar kota. Karena apa? Video call itu kan satu-satunya komunikasi yang paling mudah ya. Terus gimana dong? Nah, dalam hal ini perlu kebijakan orang tua ya. Kalaupun video call cuma 5 menit, boleh dong Bu? Ya boleh lah, nggak ada yang larang, itu anaknya sendiri kok, nggak apa-apa. Hanya, perhatikan ya, hanya tidak banyak orang tua yang benar-benar tahu bahayanya menggunakan gadget bagi anak di usia di bawah 2 tahun ya. Mungkin orang tua mengajak anak video call ya, atau nonton TV, acara edukatif ya, supaya anak bisa belajar dari situ. Terus apalagi anaknya kok seneng, kayaknya semangat, happy, liatin layar terus ya. Tapi sebetulnya banyak penelitian menjelaskan bahwa sebenarnya otak bayi itu tidak mampu menangkap maksud apa yang ada ditonton, apa yang ada di TV. Ya, saya ulangi. Penelitian menjelaskan bahwa sebenarnya otak bayi itu belum mampu atau tidak mampu menangkap maksud dari apa yang ditontonnya di TV atau HP. Ya, dibutuhkan waktu sekitar 20 bulan ya bagi otak bayi untuk mencerna, memahami simbol-simbol yang muncul di layar TV atau HP. Ya, itu. Belum lagi apa? Paparan radiasi layar elektronik yang membahayakan ya, karena bagaimanapun juga teknologi yang canggih itu pasti ada radiasinya, radiasi elektromagnetik ya, yang tanpa disadari itu bisa membahayakan kesehatan manusia, apalagi anak kecil yang masih rentan, gitu ya. Jadi ketika video call nih, kok cuma 5 menit masih kurang ya, mama mungkin bisa mensiasati ya dengan mengirimkan video gerak-gerik si kecil ya, usahakan memvideo atau memfoto dari jauh ya, jangan dekat-dekat ya, karena gini, tanpa disadari, percaya nggak bahwa kondisi atau awal anak tertarik dengan gadget itu apa? Perhatikan deh, ketika orang tua memfoto anak atau memvideo anak ya, terus saking senengnya orang tua kasih lihat ke anak, ini kamu nih cantik toh, lucu. Nah, dari awal situ, anak tertarik, anak penasaran dengan yang dipegang oleh orang tuanya. Ya, itu awal mula anak mengenal gadget. Itu ya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, buat jadwal screen time. Nih, sesuai batasan usianya. Nih, jadwal screen time. Ya, sebetulnya tidak ada nih ya patokan yang baku ya mengenai pemberian screen time yang ideal. Ya, saya rasa papa mama lebih paham ya waktu-waktu yang paling tepat untuk memberikan screen time sesuai usia anak. Ya, Mam bisa berikan alarm atau pengingat sebagai penanda screen time berakhir. Ya, misalnya nih sambil melihat jam dinding ya, perhatikan ya, nanti kalau jarum jam panjang di angka 3, berarti nanti ada bunyi kering. Nah, TV harus dimatikan dan kita akan bermain sepedaan di luar misalnya. Ya. Atau kita bisa coba dengan aturan seperti ini. 15 menit setelah makan pagi, selesai habis maksudnya. Kemudian 15 menit setelah makan siang habis. Kemudian 15 menit setelah mandi sore misalnya. Atau 15 menit setelah makan malam. Sampai itu terpenuhi selama 1 jam untuk anak usia 3-4 tahun. Seperti itu. Ya. Terus usahakan ya tidak memberi screen time menjelang anak tidur. Ya, tidur siang maupun tidur malam. Ya, usahakan jangan sampai. Karena apa? Dipastikan anak tidak akan tidur.
ya. Usahakan juga tidak memberi screen time langsung selama 1 jam. Nih, karena sebetulnya selain tujuan kita melatih anak disiplin, ya toh, kita juga melatih anak lebih menghargai waktu. Ya, usahakan juga nih tidak memberikan screen time saat anak sedang makan. Ini yang sering dilakukan oleh orang tua, ya, karena banyak alasan mengemuka bahwa anak saya itu maamnya lahap kalau didulang di depan TV. Anak saya itu maamnya jadi banyak setiap kali nonton TV sambil maem. Nah, ini next Mbak Lydia, salah satu dokter spesialis anak ya di Pondok Indah Jakarta, mengatakan nih ya, waktu makan adalah salah satu waktu anak untuk belajar bereksplorasi dengan makanan dan melatih kemampuan motorik halus dan oromotornya. Nih, apa itu oromotor? Oromotor itu gerak yang meliputi gerak lidah, bibir, rahang, pipi, langit-langit, pita suara sampai fungsi pernafasan yang diaktifkan ketika makan. Tuh, gerak oromotor. Ya, oromotor ini sifatnya harus distimulasi ya, supaya anak memiliki keterampilan makan. Karena keterampilan makan itu tidak didapat dengan sendirinya, tapi harus distimulasi, dilatih ya. Jadi ya, ada masa di mana anak masih harus makan yang halus-halus, bubur ya. Ada masa juga anak sudah waktunya makan nasi. Tuh. Nah, jika sudah waktunya anak makan nasi ya, tapi masih dikasih bubur ya, gerak oromotornya pasti tidak berfungsi dengan maksimal ya. Nah, bayangkan ketika anak diberi gadget atau nonton TV saat makan ya, padahal saat itu anak harus belajar makan untuk mengaktifkan kemampuan oromotornya. Nah, pasti akan mengganggu konsentrasi anak dalam mengeksplor makanannya ya. Jadi anak nggak fokus sama proses makan. Makanya seringkali terjadi anak itu disuapi sampai lebih dari 30 menit gitu sambil nonton TV. Nah, kebiasaan ini lama-lama membuat anak tidak mengerti konsep makan dan konsep lapar atau konsep kenyang. Nggak tahu dia. Taunya ada sendok depan mulut, dia mangap, maem, terus dimut, nggak dimakan. Itu ya. Belum lagi jika ada tayangan iklan di TV ya, yang tentang makanan kecil atau snack-snack kekinian. Nah, hal ini justru menarik anak untuk pengen makan itu, sehingga ia bisa menolak makanan yang mama berikan. Gitu. Nah, jika anak ya sudah terbiasa maem sambil main gadget, nonton TV, ya mungkin agak sulit ya untuk mengurangi kebiasaan yang kurang baik ini. Tapi mau nggak mau, mama harus tetap memberikan penjelasan bahwa anak harus menyelesaikan makannya terlebih dahulu, ya, baru diizinkan untuk main gadget atau nonton HP. Ya. Next, Mbak Lydia. Yang keempat nih, ciptakan aktivitas fisik dan sosial. Nih, ya, alihkan aktivitas fisik, alihkan menjadi aktivitas fisik atau family time. Nih, beri aktivitas pengganti, kenalkan permainan tanpa gadget. Ya. Suruh mereka main sepeda, anak-anak ya, di depan rumah, menyiram tanaman, mengatur tak sepatu. Ya. Kalau di luar rumah tentu ya, kalau sudah pandemi berakhir. Ya. Atau ajak anak untuk baca-baca buku, menyanyi, ikut mama membersihkan rumah, membersihkan ikan yang mau dimasak. Pokoknya sering-sering ajak anak untuk mengekspor dunia luar ya. Dan tentu saja di saat itu papa mama juga harus konsisten meletakkan semua perangkat elektroniknya ya. Kemudian jenis permainan apa yang kira-kira ada nggak ada unsur gadgetnya atau elektroniknya? Banyak ya. Kenalkan saja permainan tradisional ya, seperti apa ya? Itu loh, Sundamanda, engklek. Nah, itu sepertinya sudah semakin ini ya, menghilang. Nah, kayak gini. Sundamanda ada main Lego, kemudian
Halma, nah Rubik, ular tangga dan sebagainya. Tentu disesuaikan dengan usianya ya. Jangan sampai anak usia setahun dikasih mainan Halma, nanti dimakan gitu ya. Next Mbak Lydia. Oke, perhatikan untuk anak-anak yang bersekolah ya. Masuk ya. Screen time untuk anak sekolah. Sudah? Nah, perhatikan, untuk anak sekolah, ini mama juga sering mengeluhkan semenjak sekolah online itu screen time mereka bertambah ya. Tapi pastikan kepada anak bahwa belajar online atau daring itu bukan alasan untuk mengabaikan batasan screen time ya. Pastikan screen time tidak dilakukan sebelum mengerjakan tugas sekolah ya. Nih, apa ya? Next Mbak Lydia. Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, IDAI, itu mereka juga merilis pedoman atau anjuran tentang screen time anak ya. Bahkan lebih spesifik lagi karena IDAI ini membagi sampai usia 18 tahun ya, dan mereka juga memperhatikan jam tidur anak ya. Nih, ini screen time IDAI ya. Saya ini menyingkatnya karena hampir sama dengan WHO ya. Untuk usia 3-5 tahun itu aktivitas fisiknya maksimal 3 jam. Sama ya, sama. Kemudian aktifkan motorik halus dan kasarnya. Tidak boleh berdiam diri selama 1 jam. Nah, kalau anak sampai diem 1 jam, nanti dia akan ingat gadgetnya. Nah, screen time maksimal 1 jam. Ini hampir sama. Kemudian usia 6-12 tahun, aktivitas fisik minimal 3 jam, minimal ya 3 jam, lebih lama lebih baik dengan jeda ya. Aktifkan olahraga, nih usia 6-12 tahun tuh sekitar udah SMP ya. Kemudian boleh berdiam diri selama maksimal 1 jam untuk mendengarkan cerita atau instruksi. Dan screen time maksimal 1,5 jam. Tuh, itu untuk usia 6-12 tahun. Kemudian usia 13-18 tahun, nih, mereka remaja ya wajib menjaga kesehatan. Nah, ikut olahraga, ikut klub, ikut ekstrakurikuler. Nah, screen time maksimal 2 jam per hari. Nah, kemudian mereka juga diajarkan untuk mengelola waktu dirinya sendiri. Ya, manajemen waktunya diatur oleh mereka sendiri. Next. Nah, ini cara dari IDAI ya. Cara membatasi screen time anak sehari-hari. Ini banyak, ada 10 ya. Nanti mama bisa masuk ke webnya IDAI untuk melihat itu. Tapi yang pasti seperti ini. Ada info jangan meletakkan TV atau komputer di kamar anak. Letakkan remote TV atau gadget pada tempat yang tidak bisa dijangkau oleh anak. Nih, melarang anak menonton TV atau bermain gadget saat makan ataupun aktivitas bersama keluarga, sama ya. Kemudian batasi program acara yang boleh ditonton anak. Saat selesai TV dimatikan. Kemudian lakukan kegiatan fisik yang lebih banyak bersama dengan anak seperti jalan dekat rumah, bermain bola, memasang pas dan sebagainya. Lagi nih, jadilah contoh yang baik buat anak. Kurangi screen time. Ya, catat berapa lama waktu yang dihabiskan saat anak. Nah, itu banyak sekali. Jadi nanti mama silakan bisa melihat. Next. Oke, terima kasih ya. Oke, saya rasa dari kami tim BC ini yang bisa kita infokan terkait screen time anak. Sekarang kami membuka kesempatan mama, papa untuk bertanya. Kita bisa sharing bersama, ya. Kalau ada pengalaman, silahkan bagi pengalaman kepada ibu-ibu semua di sini. Kembali ke Bu Lina, silahkan. Baik, terima kasih Bu Evi atas materi yang disampaikan. Sangat menarik dan menambah pengetahuan kita tentang screen time pada anak. Langsung saja, sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Mama Yovita. Mama Yovita bertanya, yang pertama, perbedaan screen time via HP dan TV apakah ada? Kalau boleh memilih, lebih baik via TV atau HP? Yang kedua, seberapa lama anak dalam 24 jam usia 2 tahun boleh nonton TV atau HP?
dalam tiap sesinya apakah ada batasan waktu? Misalnya pagi berapa menit, siang berapa menit. Yang ketiga, apa saja dampak jangka pendek untuk anak yang setiap hari nonton TV atau HP? Baik, kami persilakan Ibu Evi untuk menjawab. Oke, terima kasih Bu Lina. Oke, sebelum saya jawab, ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau sharing pengalaman, kira-kira lebih perbedaan via HP atau TV apa ya, Bu? Ada enggak kira-kira? Oke, dibuka, boleh dibuka speakernya. Peserta boleh membuka speakernya. Silahkan kita sharing bersama. Ada pertanyaan dari Mama Yovita, ya. Oke, Mama Ray mungkin mau menambahkan, kira-kira ada nggak sih perbedaan screen time via HP dan TV? Kalau ada, boleh lebih baik milih mana nih, TV atau HP? Mama Ray atau Mama Audra? Silakan Bu Yusi. Kalau menurut saya sih lebih mending TV ya Bu, soalnya kan juga bisa diatur jaraknya dengan kontak dan juga size screen lebih besar gitu. Kalau lewat HP kan anak jadi kena juga kan saraf di tangan dan juga matanya, otot mata seperti itu. Terus juga itu ya. Kalau bisa sama-sama diminimalisir lah antara screen TV maupun HP seperti itu, Evi. Iya. Terima kasih Bu Yusi. Oke. Tadi ada sharing dari Mama Audra. Mama bilang kayaknya lebih baik ini deh screen time TV karena TV-nya kan lebih besar layarnya. Terus bisa apa gitu ya? Oke, enggak apa-apa. Tapi langsung aja, intinya dari pertanyaan dari Mbak tadi siapa ya? Bu Yovita ya. Sebetulnya Ibu Yovita Setia, silahkan bisa dibuka video dan speakernya. Ibu Yovita sedang bekerja mungkin ya, oke nggak apa-apa. Saya rasa perbedaan screen time HP sama TV, apakah ada bedanya? Sebetulnya sama ya. Ya, Bu Yovita Setia, apa kabar? Baik. Ya, ini Bu Yovita tanya ya tadi ya, ada nggak perbedaan screen time via HP dan TV gitu ya? Hilang lagi nggak apa-apa. Oke, intinya gini, kalau menurut saya sama. TV dan HP itu kan masuk alat elektronik. Sementara screen time adalah waktu yang digunakan oleh anak untuk berinteraksi dengan layar digital, ya. Apa aja, yaitu komputer, televisi, ponsel, ya, yang berhubungan dengan elektronik, ya. Kalau boleh milih yang mana nih? Oke, itu monggo, ya. Tapi kalau tadi Mama Audra bilang mending TV deh Bu, karena jaraknya lebih diatur bisa lebih besar, jadi anak nggak memutingkan mata gitu ya. Oke, tidak masalah. Ya, nggak masalah. Dari tadi belum mau gunting kita. Oke, kemudian ini, seberapa lama anak dalam 24 jam ya usia 2 tahun boleh nonton TV atau HP? Apakah ada batasan waktu? Ya, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa anak di bawah usia 2 tahun ya, usia di bawah 2 tahun ya, itu no screen time, tidak ada screen time sama sekali ya, tidak boleh ya. Anak diminta untuk mengaktifkan kemampuan motoriknya. Nih, aktifkan itu dulu. Jadi usahakan jangan ada screen time dulu untuk anak di bawah usia 2 tahun ya. Yang boleh usia 3 tahun sampai 5 tahun 1 jam per hari. Ya. Kemudian dampaknya apa saja? Dampaknya banyak ya, dampaknya banyak sekali. Anak yang terlalu sering nonton TV dan HP ya. Mungkin untuk tahap-tahap setahun nggak kelihatan. 2 tahun sudah mulai ada gejala, 3 tahun tadi yang seperti anak yang di Thailand, dia 3 tahun sudah operasi mata, ya, dia juling sebelah kanan atau kiri tadi, karena sejak usia 2 tahun mama sudah memberikan gadget, tuh, ya, saya rasa itu. Baik, terima kasih. Ini ada juga pertanyaan dari Mama Oki.
Mama Oki bertanya, Iya. kegiatan apa Silakan. saja yang dapat kami lakukan selama anak tidak menonton HP? Karena kami tipe-tipe yang mudah bosan. Ya, kami persilakan Bu Evi. Oke, tadi ulangi Bu Lina, kenapa? Bu Oki tadi bilang apa? Kegiatan apa yang dapat kami lakukan? Kami lakukan selama anak tidak menonton HP. Karena kadang orang tua kehabisan ide untuk bermain. Padahal si anak ini tipe-tipe yang mudah bosan, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Bu Oki ya? Bu Oki. Ya, Mama Oki, ya. Bu Oki, boleh dibuka video dan speakernya, Mama Oki. Silahkan. Mohon maaf kalau video Mama Oki saya tanya ya. lagi apa namanya? Lagi apa? Lagi breastfeeding, lagi meneneni. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Oki pertanyaannya ya. Jadi Bu Oki bilang apa? Kegiatan apa yang dapat kami lakukan selama anak tidak nonton HP, gitu ya? Betul. Karena kadang orang tua bingung nih, Kehabisan ide. kehabisan ide bermain. Padahal si anak tipe-tipe mudah bosan. Oke, ada masukan dari ibu-ibu semua? Atau papa boleh? Monggo. Mama Sisil mungkin mau kasih masukan? Monggo, ada? Ini kita terbuka. Tidak ada yang jawaban salah atau betul, santai aja. Kan judulnya sesi sharing, jadi semua boleh berpendapat. Monggo Mama Rai. Atau Mama Aska Biu. Diam semua ya. Speakernya bisa dibuka. Mungkin host bisa membuka speakernya untuk peserta. Mama Ray, monggo berpendapat. Oh, Ibu Tri Astuti, Mama kembar, monggo. Iya. Ya. Banyak sih ya Bu, Monggo, kalau Bu. aktivitasnya buat anak-anak. Nah, kita tinggal pertama kalau saya sih ya Bu. Kalau saya tuh biasanya jauhin anak dari gadget itu tak ajak main keluar rumah. Satu, dia diajak keluar rumah, suasananya sudah ganti. Dia pasti udah senang, di luar banyak temennya. Diajak kejar-kejaran, diajak belajar, Kalau saya sih seringnya tak suruh belajar untuk tulis-tulis, kalau enggak untuk kejar-kejaran di luar atau bermain kelinci. Kita kan punya kelinci kan Bu. Jadi kita alihkan dia suka apa, kita alihkan di luar, jangan di dalam rumah. Kalau di dalam rumah dia merasa bosan. Pasti karena kan suasananya nggak ganti. Tapi kalau di luar dia kan merasakan bebas, seneng kan kayak gitu kan Bu. Suasananya udah beda. Ya, oke. Terima kasih Mama Kembar. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi masukan Pak Eko Heru, monggo. Papa Gisel, Ayah Gisel, monggo. Ada masukan atau pendapat mungkin? Ada? Ayah Gisela, halo. Ya, semua diam saja. Semua nggak ada yang berkomentar nih. Dinda boleh Mbak Evi? Boleh, monggo Dinda, silahkan. Saya ibu dari 2 anak. Kebetulan anak saya yang pertama sudah 3,5 tahun. Jadi memang saya sempat punya kendala mengenai mengatur waktu anak saya nonton gadget. Karena dari kecil dia sudah mulai kecanduan ya. Tapi belakangan saya ngajak dia main seperti Lego atau bermain binatang-binatang, membuat kebun binatang seperti itu. Jadi akhirnya anak saya berimajinasi. Karena menurut saya imajinasi ini tanpa batas. Jadi kadang ada apa tuh? Iya, binatang ya, ajak main binatang ya. Jadi kadang dia jepet cucian baju, jepet kain itu dia bisa imajinasi jadi dinosaurus. Apa aja dia bisa jadi dinosaurus. Jadi gitu ya? Kalau menurut saya mengajar anak saya untuk berimajinasi. Itu membuat dia tidak mudah bosan. Terima kasih Mbak Evi. Iya, terima kasih Dinda. Bagus sekali masukannya. Tadi ada sharing dari
Mama Dinda sama Mama kembar ya. Oke. Untuk Bu Oki ya, Bu Oki ya. Tadi pertanyaannya adalah kegiatan apa yang dapat kami lakukan selama anak tidak nonton HP karena kadang orang tua kehabisan ide bermain. Padahal si kecil tipe-tipe mudah bosan gitu ya, Mama Oki. Oke. Ini saya tahu sekali sama si kecil Mama Oki, namanya Kabib ya. Dia memang aktif anaknya ya. Iya betul. Aktif sekali. Lucu. Oke. Ini Mama Oki ya. Yang pertama hati-hati dulu memberi label pada anak ya. Ketika orang tua merasa anak memang terlihat mudah bosan, pembosan, tidak lantas orang tua itu boleh melontarkan kata-kata seperti ini. Kabib, kamu itu mudah bosan, mending kamu ini aja deh mainnya, jangan yang ini misalnya. Atau contoh kata-kata lain yang intinya mengarah pada label anak yang mudah bosan ya, jangan dulu. Jadi hentikan label pada anak yang mudah bosan, pembosan, itu jangan ya, karena apa? Bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak ya. Bisa jadi anak itu meyakini bahwa ia memang seperti apa yang dikatakan oleh bundanya itu ya. Selain itu, labeling itu kan mempengaruhi orang tua memperlakukan anak ya. Misalnya nih, Kak, kamu beli ini aja, kamu ini kan pembosan, nanti sudah beli mahal paling cuma seminggu misalnya ya. Jadi orang tua akan cenderung memberikan permainan atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya sekilas saja, di permukaan saja, formalitas. Jadi anak tidak ada kesempatan untuk belajar menguasai secara mendalam, gitu loh. Jadi hentikan labeling dulu ya, sementing dibatin. Oh, boleh anakku pembosan ya, oke lah. Gitu. Dan sebetulnya dalam masa pandemi seperti sekarang ini ya, perasaan bosan itu dialami oleh semua orang ya, apalagi anak-anak. Mereka tidak bisa bermain keluar rumah ya toh, di rumah terus, tidak bisa sama teman-temannya kumpul-kumpul. Padahal di rumah pasti ada banyak mainan. Betul ya Bu ya? Iya betul. Betul ya? Iya. Nah, meskipun tidak menyenangkan, perasaan bosan itu nyatanya juga penting loh untuk sekali-kali dirasakan oleh anak ya, karena biasanya anak akan mencari kegiatan yang lebih kreatif dan memuaskan diri mereka. Tadi loh, seperti yang Mama Dinda katakan ya, dari jepit ini aja baju jadi dia berimajinasi, jadi kayak dinosaurus gitu ya, Mama Dinda ya. Nah, seperti itu. Jadi saat anak bosan ya, orang tua sebenarnya harus melihat bahwa situasi ini sebetulnya sebagai waktu di mana orang tua bisa meminta anak untuk mengeksplorasi ya dan mengenal dirinya sendiri itu ya. Dan ketika orang tua merasa bahwa aku nggak punya ide lagi untuk ngajak main Kabib misalnya ya, nah mau nggak mau ya orang tua harus kreatif ya, sama tadi kayak Mama Dinda. Jadi benda-benda di rumah yang simple ya, yang sepele seperti misalnya panci tadi, kemudian ember, jepit baju dari kayu kecil misalnya, anak mampu menjadikan itu benda-benda yang menarik buat mereka untuk bermain dan berimajinasi dan menikmati waktunya meskipun hanya sendirian di rumah misalnya ya. Terus jika anak punya banyak jenis mainan ya, Mama Dinda Kabib ya, Mama bisa mensiasati dengan tidak mengeluarkan semua mainan ya, tapi menyimpan beberapa di gudang misalnya ya, gelap yang bersih disimpan ya. Jadi nanti ketika anak bosan, Mama bisa menukar mainan lama dengan mainan yang ada disimpan di gudang misalnya ya. Jadi akan terlihat seperti mainan baru seperti itu ya. Jadi saya rasa Mam atau Bunda Oki tidak perlu khawatir ya, tidak perlu merasa bersalah jika anak itu terlihat mudah bosan ya, karena bukan hal yang buruk kok ya. Justru itu peluang yang akan membuat anak itu berkreasi dan mengenal dirinya sendiri ya. Dan perlu diingat ya,
gadget itu tidak selalu menjadi solusi untuk mengatasi kebosanan anak ya. Jika mama terbiasa memberikan gadget untuk mengatasi rasa bosan anak, maka anak pasti akan cenderung malas mencari kegiatan lain untuk berkreasi. Gitu, Mbak Lina, kembali. Iya, baik. Terima kasih Bu Evi terkait pertanyaan. Iya. Terkait dengan pertanyaan dari Mama Oki yang tentang anak yang mudah bosan, ini ada tanggapan dari Mbak Mama Rita. Mama Rita menanggapi, mungkin bukan anaknya yang bosan, tapi orang tuanya yang bosan ajak main anak. Nah, ini yang juga dialami oleh Mama Rita. Silakan Bu Evi untuk menanggapi. Iya, Mama Rita mana? Mama Rita. Mama Rita. Oh ya, Mama Rita. Tadi ulangi dong, saya pengen dengar tadi Mama gimana dia menanggapinya. Silakan Mama Rita. Oh, enggak bisa ya. Oke. Sedang bekerja ya. Oke. Jadi intinya Mama Rita bilang ya, mungkin yang bosan bukan anaknya, tapi mamanya gitu ya. Mbak Lina gitu ya. Oke. Iya. Mungkin orang tuanya yang bosan ajak main anak, Bu. Gitu ya. Iya, kemungkinan. Iya. Tadi makanya saya bilang ya. Jadi ketika orang tua anak bosan, sebetulnya mama harus pintar-pintar untuk mencari kegiatan aktivitas anak yang lebih banyak lagi. Tapi loh, di rumah saja banyak benda-benda yang bisa membuat anak berimajinasi lebih. Betul sekali kemungkinan seperti itu. Dan itu hal yang wajar sih. Semua orang bosan di masa pandemi ini. Gitu. Monggo Bu Lina. Baik, terima kasih karena waktu sesi tanya jawab sudah habis. Bagi Mama dan Papa yang masih memiliki pertanyaan, dapat disampaikan di WA Group. Kami akan tunggu sampai 2 hari ke depan ya, Mama dan Papa. Lalu sebelum acara kita akhiri, kita dengarkan dulu benang merah dari topik kita hari ini. Kami persilakan Ibu Evi. Oke. Terima kasih. Oke. Sebagai penutup, ada alasan kenapa orang tua memutuskan untuk memberikan gadget pada anak ya. Salah satunya adalah sebagai media belajar, tapi ada juga yang memberikan gadget dengan alasan untuk bermain atau rekreasi anaknya. Namun penggunaan gadget yang tidak terkontrol dan tidak diatur dengan jelas itu jelas dapat menimbulkan kecanduan pada anak. Ya. Kalau sudah begini, keberadaan gadget seolah menggantikan posisi keberadaan orang tua, ya, karena tidak pernah marah ataupun menuntut apapun dari kita, ya. Mumpung anak-anak kita masih kecil, ya, kelola screen time mereka mulai dari sekarang, ya, bukan menghilangkan, tapi mengelola, ya. Kemudian kenapa kita mengelola? Karena bagaimanapun juga manusia itu berhak mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat, ya. Ketika di masa pandemi ini ternyata anak menggunakan screen time lebih banyak untuk keperluan sekolah, ya, mengerjakan PR, bantu anak untuk mengelolanya, jangan dilepas, ya. Ajak anak bicara, ya, dari hati ke hati, karena anak tadi dikatakan oleh Mama Oki, dia bisa loh diajak berpikir secara dewasa, berapapun itu usianya, ya, kecuali yang bayi, ya. Oke, jadi komunikasikan dengan jelas, jangan dilepas, ya. Selain itu, sesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga, ya. Ada beberapa pedoman yang bisa diterapkan 100% pada satu keluarga, ya, tapi belum tentu bisa diterapkan pada keluarga lain, ya. Tapi yang terpenting ya, tetap pantau kebutuhan pokok anak, seperti kebutuhan tidur yang cukup, makan gizi yang seimbang,
latih aktivitas fisik sosialnya, dan ciptakan waktu berkualitas dengan orang tua dan keluarga di rumah. Itu yang terpenting. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi atas benang merah yang disampaikan. Semoga sesi sharing pada hari ini bermanfaat bagi Mama dan Papa semua. Kami juga mohon bantuan Mama Papa untuk mengisi form evaluasi yang akan kami kirimkan nanti di WA Group. Langsung saja klik linknya ya. Form evaluasi ini akan menjadi masukan kami agar kedepannya lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi sharing pada hari ini. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyajian sesi sharing hari ini masih banyak kekurangan. Kedepannya kami akan memberikan sesi sharing yang lebih baik dan dengan topik yang lebih menarik. Sebelum acara kita akhiri, mari Papa, Mama, dan adik-adik semua untuk foto bersama. Bisa diaktifkan dulu videonya. Iya, bisa dirapikan dulu ya Mama dan Papa supaya kelihatan lebih cantik, ganteng. Adik-adik juga. Iya. 1, 2, 3. Cheers. Lagi. Sekali lagi ya, Ma. Lagi Bu Lina. 1, Ya. ya, 1, 2, 3, cheers. Ya, sekali lagi ya, Mama, Papa. Satu, Bella. 2, 3, cheers. Ya, terima kasih Mama dan Papa semua. Sampai jumpa pada sesi sharing berikutnya. Terima kasih, selamat siang semuanya, Mama, Papa. Demikian tayangan kami tentang mengelola screen time anak di masa pandemi. Menarik bukan? Sudahkah ayah dan bunda mengelola screen time anak-anak di rumah? Ingat ya, mengelola, bukan menghilangkan. Mari bantu anak-anak kita untuk mengelola screen time mereka. Jangan dilepas, tapi komunikasikan dengan jelas. Saya mohon pamit, jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.